Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala syahra ramadana sayyidas syuhur awwalahu rahmah wa awsatahu maghfirah wa akhirahu itqum minan nar. Wassalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai malam hari ini, malam ke-10, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufiknya, sehingga semangat kita untuk beribadah bulan suci Ramadan tidak kendor. Di beberapa tempat kalau sudah lewat 10 pertama, semangat beribadahnya sudah turun. Beda di negara-negara Arab, kalau malam-malam pertama belum terlalu banyak orang yang salat tarawih. Semakin mau habis bulan suci Ramadan itu semakin banyak. Bahkan di beberapa masjid, seperti di Mesir ada Masjid Amru bin As, kalau sudah malam ke-27 Ramadan itu 2 km panjangnya di jalanan. Di Masjid Haram juga, di Masjid Nabawi sama seperti itu. Mudah-mudahan semangat beribadah di bulan suci Ramadan ini senantiasa kita diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu berarti seluruh konsekuensi berislam itu harus dijalankan. Tetapi sayangnya kita manusia ini, kita memiliki potensi yang bermacam-macam. Beda dengan makhluk yang lain. Makhluk yang lain itu potensinya hanya satu saja. Malaikat potensinya hanya Rabbaniyah, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak akan melanggar larangan Allah dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Hewan diberikan potensi hawa nafsu saja. Tuntutan-tuntutan jasmanianya itu saja yang dilakukan, sehingga hewan makan, minum, tidur, bangun, makan, minum, tidur lagi, bangun, makan, minum, nikah, itu saja kehidupan hewan berputar di sekitar itu. Tapi kita manusia memiliki potensi yang banyak, dan disinilah ujiannya terhadap 2 kalimat syahadat yang pernah kita ucapkan. Kesaksian kita untuk tunduk patuh dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan baginda Rasulullah SAW sebagai uswatun hasan. Karena kita manusia ada potensi Rabbaniyah, potensi yang cenderung kita untuk beribadah, cenderung kita untuk membangun kebersamaan dengan Allah, cenderung untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita. Tapi pada saat yang sama ada 2 kecenderungan yang lain. Ada kecenderungan hawa nafsu yang mendorong kita untuk melakukan kejahatan-kejahatan, mendorong kita untuk melakukan kesalahan, mendorong kita untuk melakukan kemaksiatan. Ada juga potensi syaitaniah yang memiliki koneksi, memiliki hubungan dengan setan yang ada di luar. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan, setan di luar dibelenggu, tapi dalam diri manusia potensi setannya itu ada.
Sehingga inilah yang perlu dibelenggu dalam bulan suci Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah belenggu setan yang ada di luar. Maka potensi setan yang ada dalam diri kita, itulah yang semestinya kita belenggu. Nah, karena kita manusia memiliki potensi yang banyak, ada potensi untuk melakukan kebaikan, pada saat yang sama juga ada potensi yang mendorong kita untuk melakukan keburukan. Maka salah satu ibadah yang diberikan oleh Allah untuk membantu kita bagaimana bisa lebih unggul potensi rabbaniyah dalam diri kita berbanding potensi setaniyah dengan potensi hawaniyah. Maka kemudian diberikanlah kepada kita satu ibadah yang disebut dengan ibadah puasa. Mari kita lihat Bapak dan Ibu, bagaimana ibadah puasa ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya potensi rabbaniyah dalam diri manusia ini yang unggul dalam dirinya. Sebab kalau potensi rabbani yang unggul dalam diri manusia, maka kecenderungannya dia untuk menjadi manusia yang muttaqun, manusia yang baik, manusia yang taat, manusia yang menjadikan baginda Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Tapi kalau potensi hawa nafsunya dan potensi setan yang unggul, maka kecenderungan untuk melakukan perbuatan-perbuatan fujur jauh lebih tinggi. Nah, kita bisa melihat bagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika Nabi Adam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu ujian di dalam surga. Seluruh fasilitas di dalam surga itu bebas untuk dimanfaatkan oleh Nabi Adam alaihissalam bersama dengan istrinya. Tapi hanya satu larangan, jangan mendekati pohon khuldi. Nah, larangan inilah yang dijadikan celah oleh iblis untuk menjerumuskan Nabi Adam alaihissalam. Iblis datang mempengaruhi Nabi Adam. Manahakuma rabbukuma an hasis syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wahai Adam, kata iblis, tahukah engkau mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang kamu makan buah khuldi? Itu tidak lain adalah agar supaya kalau kamu makan buah khuldi, kamu pasti akan menjadi malaikat. Tapi Nabi Adam tidak terpengaruh dengan rayuan iblis yang pertama. Ditambah lagi, autakuna minal khalidin. Tahukah engkau ya Adam, kalau kamu makan buah khuldi, kamu pasti akan masuk ke dalam, akan kekal ke dalam surga ini. Lalu dia bersumpah bahwa saya ini adalah orang yang memberikan nasihat. Akhirnya kemudian Nabi Adam terpengaruh dengan rayuannya iblis. Oleh karena itu, ketika Nabi Adam alaihissalam taubat, dia menyadari kesalahannya saat dia makan buah khuldi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata Nabi Adam bersama Hawa, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah zalim terhadap diri kami. Kami telah diberikan fasilitas yang begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Kami hanya dilarang satu saja, tapi justru kami melanggar larangan-Mu ya Allah. Zalamna anfusana, kami zalim terhadap diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika Engkau ya Allah tidak memberikan rahmat kepada kami, tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Maka Allah terima tobatnya Nabi Adam alaihissalam. Tapi ada satu syarat, Nabi Adam harus berpuasa 30 hari 30 malam. Karena buah khuldi yang dimakan itu tinggal di tenggorokannya Nabi Adam alaihissalam. Jadi harus berpuasa 30 hari 30 malam. Puasa inilah yang menjadi senjata Nabi Adam alaihissalam di kemudian hari untuk bertahan menghadapi godaan-godaan daripada iblis. Dan termasuklah ibadah puasa ini diwajibkan kepada seluruh anak cucunya Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kecuali ada syariat puasa di dalam ajarannya. Karena kenapa? Ini adalah senjata yang kita pergunakan agar supaya unsur atau potensi rabbaniyah dalam diri kita jauh lebih unggul berbanding dengan potensi hawaniyah dengan syaitaniah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa ini juga adalah ibadah dalam rangka untuk supaya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kecenderungan kita manusia
Terkadang kita lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar yang diberikan kepada kita. Itulah sebabnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala. Arada alayya rabbi liyaj'al li batha Makkah zahaban. Kata Rasulullah, saya pernah ditawari oleh Allah mau dijadikan gunung-gunung di sekitar Makkah itu menjadi emas semuanya. Tapi saya menolaknya. Qultu la ya Rabb. Saya katakan, tidak perlu wahai Tuhanku. Lakinni aju'u yauman wa asba'u yauman. Tapi saya lebih memilih untuk ada hari-hari tertentu saya lapar dan ada hari-hari tertentu saya kenyang. Fa idza sabitu hamidtuka. Kenapa ya? Supaya saya tetap ingat kepadamu. Apabila saya kenyang, saya lalu bersyukur kepadamu. Saya memujimu, saya bertahmid kepadamu. Wa idza ju'tu, dan kalau saya lapar, tadarra'tu ilaika wa tazakkartuka. Kalau saya lapar, saya akan berkeluh kesah memohon kepadamu ya Allah, dan saya akan mengingatmu terus. Jadi puasa inilah yang menyebabkan kita ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. 11 bulan lamanya. Terkadang kita tidak mensyukuri nikmat Allah satu piring nasi. Terkadang kita tidak mensyukuri nikmat Allah satu cangkir air. Tapi ketika kita berpuasa, betapa nikmatnya ternyata satu piring nasi itu. Betapa nikmatnya secangkir air itu. Maka kemudian kata orang Arab, la ya'rifu qimatas sihha illal marid. Tidak ada orang yang tahu nilai dan nikmatnya yang namanya kesehatan kecuali orang sakit. Nanti sakit kaki kita, baru kita menyadari betapa nikmatnya Allah memberikan kepada kita bisa jalan. Nanti sakit kepala kita, baru kita sadar betapa nikmatnya orang yang tidak sakit kepalanya. Nanti sakit gigi kita, baru kita menyadari betapa nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika kita tidak sakit gigi. Oleh karena itu, ibadah puasa inilah menyebabkan kita untuk bersyukur, pada saat yang sama juga menyebabkan kita untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya dalam kehidupan kita sehari-hari kita tetap konsisten dengan dua kalimat syahadat kita, kesaksian dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang sama kita menjadikan baginda Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.